Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah allazi nahana 'anit tiba'il hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli amrin ma nawa faman kana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Al-hadits. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Kalau bukan izin Allah, kalau bukan qudrat iradat Allah, tidak mungkin kita bisa berkumpul, tidak mungkin kita bisa aktif, tidak mungkin kita bisa melakukan apapun. Tapi karena ada campur tangan Allah, keinginan Allah, kehendak Allah, alhamdulillah kita bisa selalu aktif mengikuti, melakukan, melaksanakan, mewujudkan perintah Allah, yaitu adalah thalabul ilmi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tugas kita di dunia ini, tugas kita yang harus kita amalkan, kita lakukan, kita kerjakan apa? Yaitu taat kita kepada Allah, nurut, ngikut apa yang diperintahkan oleh Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada ulama, cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah. Selesai. Itulah tugas kita pokok. Nanti kalau kita bisa melaksanakan seperti itu, maka akan terwujud fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup di dunia kita mulia, setelah kita meninggal sama mendapat ampunan Allah, rahmat Allah, akhirnya kita dimasukkan ke surganya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau kita tidak seperti itu, kepada aturan Allah kita membangkang, kepada aturan Nabi juga sama, ke ulama juga benci, ke Nabi juga tidak suka, ke Allah tidak takut. Naudzubillahi min dzalik. Orang seperti itu, yaitulah tempatnya adalah an-nar, yaitu neraka bersama iblis al-la'in, iblis laknatullah dan para pengikutnya. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita diselamatkan, dilindungi oleh Allah daripada tipu daya iblis, tipu daya setan, fitnah kepada kita yang bisa menjerumuskan. Kita harus bisa memilih dan memilah. Kita harus bisa menilai, memprediksi, waspada. Ya, karena di zaman sekarang kadang-kadang dilihat oleh kita kayak baik, dilihat oleh kita kayak manis,
Tapi isinya naudzubillah min dzalik, jauh daripada prasangka. Subhanallah. Yang dibicarakan adalah Al-Qur'an, yang diutarakan adalah as-sunnah dan al-hadits. Abar, athar. Tapi yang diamalkan, yang dilakukan jauh panggang daripada api. Artinya apa? Ya artinya kalau bicara kayak bener tapi perilaku keblinger. Nauzubillahi min dzalik. Siapa itu? Iblis dan pengikutnya. Siapa pengikut iblis? Ya tentu dari iblis, setan, juga dari manusia. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita untuk kita bisa tertipu, terpedaya oleh tipu daya iblis, setan, dan konco-konconya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi tugas kita adalah sedikit sebenarnya. Apa? Satu, kita cinta kepada ulama. Dua, kita cinta kepada Nabi. Tiga, kita cinta kepada Allah. Itu satu, itu digolongkan satu itu. Terus yang kedua, kita jauhi sifat sombong, kita buang sifat angkuh, terus kita buang sifat tidak menyukai ilmu. Dua itu. Terus ketiganya ya kita harus sayang dengan sesama lah. Sayang dengan sesama, menghormati sesama, memuliakan sesama, memuliakan ilmu. Ya, memuliakan ilmu itu maksudnya bukan begini saja. Ada Quran kita ambil langsung kita didekap ke dada atau disimpan di kepala. Ya itu sih pada tahu kalau begitu ya. Itu memang wujud daripada kita cinta ilmu. Tapi ada yang belum kita kadang-kadang belum sadar. Apa? Ya seperti ada orang nih berbicara tentang agama, berbicara tentang ilmu. Karena kita sudah tahu ilmu itu yang dibicarakan oleh orang, terus kita buang muka, termenggelengkan kepala, atau meninggalkan, atau menyepelekan. Itu pun satu penghinaan kepada ilmu, bukan penghinaan kepada orang yang berbicara, bukan. Seperti ada ustadz, ada santri, atau ada orang membicarakan tentang satu masalah agama. Ya masalah agama apa sajalah misalkan. Terus kita sudah tahu tuh masalah itu. Terus kita di dalam hati kita, wah yang gitu aku sudah tahu dari dulu juga. Udah kita nggak mau mendengarkan hal itu. Sudah termasuk kita tidak cinta kepada ilmu. Kita sudah termasuk orang yang tidak memuliakan ilmu. Satu, kita itu berdosa. Dan keduanya, ilmu yang ada di kita tidak akan bermanfaat. Dicabut kemanfaatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita masih banyak yang belum sadar di antaranya. Jadi kalau kita mendengar orang yang mengatakan agama karena kita sudah tahu, kita menganggapnya sepele dan kita bahkan tidak mau mendengarkan, bahkan kita lagi ngobrol-ngobrol saja karena udah tahu ini. Padahal walaupun itu belum walaupun itu sudah tahu yang dikatakan oleh orang sesuatu masalah agama, walaupun kita sudah tahu, maka anggaplah oleh kita itu adalah baru kita dengar. Intinya apa? Artinya apa? Dengarkan dengan serius. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini Al-Fakir langsung aja ke acara inti. Itu Al-Fakir mau berbagi, menjajahkan satu amalan adalah untuk penjagaan diri. Super dahsyat ini. Jadi seandainya kita mau dicelakakan orang, ya, misalkan ini kita mau dicelakakan orang nih.
Jadi orang yang minat mencelakakan kita di jalan juga mesti udah dicelakakan oleh Allah gitu. Jadi memang aurat ini fungsinya seperti itu. Jadi kalau ini kita niatnya sih berzikir kepada Allah, kan yang diwiridan adalah kalimat Al-Qur'an. Kita niatnya ibadah, cuman ya berkhosiat seperti itu. Jadi kita benar-benar dilindungi oleh Allah dengan sempurna, sehingga orang yang mau jahat ke kita, mencelakakan kita, dihancurkan oleh Allah. Subhanallah. Jadi bukan ilmu dukun. Ini kita niatnya kan berzikir, enggak niat apa-apa gitu. Cuman khosiat itu ya kegunaan itu ya seperti itu. Nah, apapun di dunia ini mengandung kegunaan, mengandung faedah, mengandung khosiat. Jangankan ayat Al-Qur'an, jangankan asma mulia, hanya sehelai teki saja, hanya sepohon rumput teki saja, itu berfaedah. Karena Allah tidak akan menciptakan sesuatu ciptaan kalau tidak ada manfaatnya, kalau tidak ada faedah. Jadi apapun ciptaan Allah itu mengandung faedah, mengandung khasiat, mengandung kegunaan. Apalagi ayat yang mulia, apalagi asma yang mulia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kalau kita ingin terlindungi, dilindungi, terselamatkan, jaya, ini amalkan. Ya cuma sekali lagi Al-Fakir bilang ya niatnya kita ibadah, niatnya kita berzikir, niatnya kita memperbanyak membaca kalamullah seperti itu. Tuh. Apa itu yang harus kita baca? Yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil dibacanya 450. Cuma setiap kita dapat 10 baca doanya 1 kali. Seperti itu. Dibacanya ya habis sembahyang tahajud. Kalau kita ini amalkan, kita kerjakan, insya Allah kita benar-benar terlindungi, dilindungi oleh Allah dengan perlindungan yang sangat kuat. Sehingga orang yang berniat ke kita untuk mencelakakan kita, di perjalanan saja, baru di perjalanan saja sudah dihancurkan oleh Allah. Intinya tidak akan sampai ke kita seperti itu. Ilmu ini sudah benar-benar tajribah, sudah benar-benar banyak pengamal ilmu ini. Al-Fakir ini bagikan, Al-Fakir ini jajakan apa? Tujuan Al-Fakir tiada lain tiada bukan satu, supaya ikhwan akhwat, supaya kita semua bisa berzikir kepada Allah, bisa memperbanyak membaca kalimah Allah, dan bisa dekat kepada Allah. Entah kalau begitu berarti Al-Fakir mengajak sesama untuk menghadap Allah. Insya Allah ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu doanya? Setelah kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 10 kali, terus baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bidzilli ilahi bingkisari wa dhillati bi'ijika wal ismil azim wa mahawid au kalu rabbal arsy fi kulli man tagha wa aqsamul asma fal kullu ahlakan bitafwidi amri lil ilahi wa hukmi hajamat yuyusul mu'tadin wa man tagot ufawwidu amri lil ilahi wa maliki bi hauli atau pahauli qawa bil ilahi ta'azzamat wasahmi musibun fil aduwi wa qatili wa sirri sari'ul ijabah asra'at wa billahi hauli wa atisami wa quwwati wa nasri wa ta'yidi wa iji ta'ajjajat ya Rabbi antallahu hasbi wa iddati bikal hauli wal ahwalil khairi haulat.
Dan nanti ini lihat aja di kolom deskripsi. Jadi kalau ditulis di kaca ya, jadi kebanyakan maksudnya. Jadi lihat saja nanti di kolom deskripsi. Jadi ini ilmu yang sangat luar biasa. Ini adalah ilmu benar-benar ilmu penjagaan diri yang sangat kuat, yang luar biasa. Amalkan ini, urus, cintai, rumat ilmu ini, jangan dianggap sepele. Sangat luar biasa untuk keselamatan diri kita. Ini melebihi penjagaan-penjagaan oleh manusia. Ini yang menjaga kita Allah langsung, serta para malaikatnya, para aulia-aulia Allah. Ini Al-Fakir ijazahkan, tiada lain tiada bukan, adalah supaya kita benar-benar nyaman, tentram untuk beribadah kepada Allah tanpa gangguan, tanpa halangan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentu sebelum wirid ini kita jangan lupa untuk baca hadarat ya. Hadarat ini di dalam area Al-Hikmah ya satu mutiara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tulis hadaratnya. Ila hadratin nabina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i malaikati lahil muqarrabin al-uluwiyati wa sufliyah wa khususan al-hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Adril wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atil wa Malik wa Ridwan alaihi wassalatu wassalam. Syai'ulillahil Fatihah. Wa ila hadrati jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila khulafai rasyidin al-arba'ah Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil itsaratil mubasyarati bil jannati. Al-Fatihah. Wa hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyariq wal magharib wa khususan hadrati Syekh Ustaz Sayyid Aslamil Afghanistan wa khususan hadrati Syekh Ustaz man ajadani hadza wa khususan ila hadrati abi wa umi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa khususan ila hadrati Syekh wa Ustadi Syekh Abil Abbas bin Ali Buni khususan ila hadrati Syekh Ustadi Syekh Muhammad Hakim Nazili khususan ila hadrati Syekh Ustadi wa Ustadi Syekh maaf ya ada lupa alfa gitu. Khususan ila hadrati Syekh Ustadi Ibnu Haji Atil Misani. Ini jangan sampai ketinggalan. Khususan hadrati Haji Madrasi wal hadrati Ketuswadi wal hadrati Buya Armin wal hadrati Buya Dimat wal hadrati Asnawi Caringin khususan hadrati Syekh Daud Cigondang khususan hadrati Jamil Muslimin wal Muslimat wal Minat Allah ya minhum wal amwat khususan hadrati khusus guru kita ya, guru-guru kita yang pernah mendidik kita hal keimanan, keyakinan, pengajian maksudnya. Terus khusus hadrati Abi Wami, udah ya tadi Abi Wami itu ibu bapak kita. Al-Fatihah, setiap kita membaca Al-Fatihah kita membaca surat Alhamdulillah, surat Al-Fatihah. Saya kita baca Al-Fatihah gitu. Jadi setiap kita habis mengatakan begitu baca surat Al-Fatihah satu kali dari Alhamdulillah sampai walad. Baru kita wirid tadi wiridan itu ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 setiap 10 kali dibaca doa itu bidzilli ilahi bingkisari wa dilati sampai akhir setiap 10 baca satu, 10 baca satu. Insyaallah ini Al-Fakir dijajahkan untuk siapapun yang menemukan suara Al-Fakir, video Al-Fakir, Al-Fakir dijajahkan rela ridho lillahi ta'ala. Tafadhol amalkan. Insyaallah bermanfaat, insyaallah mustajabah. Bismillah. Semangat.
giat istiqomah. Cintai para aulia Allah. Cintai para guru-guru kita. Taati Allah. Perbanyak istighfar. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya inilah yang Allah pakai bisa bagian bisa aturkan. Semoga dan insya Allah bermanfaat. Dan Al-Fakir tiada lupa, Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Karena Al-Fakir manusia tentu tidak akan luput daripada salah, hilaf, lupa. Dan Al-Fakir mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan yang kurang enak didengar. Itu Al-Fakir tidak ada tujuan sedikit pun ke sana. Itu hanyalah terjadi karena dari kebodohan Al-Fakir di dalam hal menyusun kata-kata, tidak sepiawai, tidak sepintar orang yang ahli bicara. Dan oleh karena itu, ayo kita saling memaafkan, kita saling menerima. Ya intinya memaklumilah, memaafkan karena kita semua manusia. Al-Fakir siapapun mengatakan tidak akan luput daripada kesalahan. Dan Al-Fakir jangan tidak lupa untuk mengingatkan yang belum subscribe. Yang baru menemukan, yang belum subscribe. Tentu yang baru menemukan berarti belum subscribe. Subscribe lah. Ini semua adalah merupakan wujud kita cinta damai. Dan ini adalah wujud daripada kita cinta syariat Nabi. Karena Nabi memerintahkan kita untuk selalu bersahabat, untuk selalu damai, untuk selalu bersilaturahim. Sekian, demikian, terima kasih. Innallaha ma'ana wallahul muwaffiq wal aqwam thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.